Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid Ritonga dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 201300002. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Jadi atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. A. Perkembangan teori atom. Berikut perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton dikembangkan selama periode 1803 sampai 1808. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Berikut teori atom yang diusulkan oleh teori atom Dalton. Yang pertama, setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur lainnya. Yang ketiga, atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Yang keempat, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda. Rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti bola pejal. Yang kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Crookes. Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katoda di laboratorium Cavendish. Thomson menemukan bahwa sinar katoda adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katoda mampu memutar baling-baling diletakkan antara katoda dan anoda. Setelah itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katoda termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Teori atom Thomson biasa disebut dengan sebutan Rotikismis. Dinamakan Rotikismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menambahkan partikel alfa bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun, ada sebagian mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Berikut teori tentang Ernest Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom
Inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. Yang keempat, teori atom Bohr. Seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr tahun 1885 sampai 1962 menyempurnakan model atom Rutherford. Bohr diketahui melakukan percobaan menggunakan spektrum atom hidrogen. Melalui percobaan tersebut, Bohr mampu menjelaskan mengenai keberadaan elektron di sekitar inti atom. Teori atom Bohr. Berikut teori atom Niels Bohr. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron diketahui memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, elektron yang berpindah dari lintasan lebih tinggi akan menyerap energi. Yang keempat, kedudukan elektron dalam inti atom kemudian memiliki tingkat energi yang berbeda di setiap lintasan. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh Bohr tersebut, maka bisa diketahui bahwa atom memiliki beberapa lapisan kulit. Yang kelima, teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1942, Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel-partikel dan juga sifat gelombang. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian. Heisenberg menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Jadi penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digunakan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. B. Partikel dasar atom, subatomik dan lambang atom. Pada umumnya, atom terdiri dari ruang hampa yang di dalamnya terdapat inti di mana massa dan muatan positifnya berada di inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan untuk inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton dalam inti atom inilah yang nantinya menentukan muatan inti atom. Dan massa inti atom ditentukan oleh banyaknya jumlah proton dan neutron. C. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Isobar
merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama namun memiliki nomor atom yang berbeda. Isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda namun memiliki neutron yang sama. D. Massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Dan massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. E. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan penyesuaian atau lapisan elektron berdasarkan tingkat energinya dalam suatu atom, di mana atom memiliki lapisan paling dekat dengan inti atom yang teratur secara berurutan dari K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya, di mana jumlah elektron maksimum pada suatu lapisan kulit memenuhi rumus materi kimia struktur atom 1, 2, 3, di mana N nomor kulit dan jumlah maksimum elektron pada kulit adalah 8. Contoh, lapisan kulit K, N sama dengan 1, maksimum elektronnya 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Dan seterusnya. Dalam penentuan konfigurasi elektron harus memenuhi 4 aturan dasar. Berikut adalah 4 aturan yang mendasari penentuan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama prinsip Abbaugh. Berdasarkan aturan Abbaugh, elektron akan secara bertahap menempati suatu orbital, dimulai subkulit tingkat energi yang paling rendah. Yang kedua, aturan Hahn. Kaidah ini pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Hahn, seorang ahli kimia Jerman. Kaidah ini digunakan pada saat mengisi elektron-elektron pada subkulit, atau S, P, D, dan F. Yang ketiga, larangan Pauli. Pada tahun 1925, Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa dalam suatu sistem baik atom maupun molekul tidak ada dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Yang keempat, aturan penuh atau setengah penuh. Untuk pengisian elektron pada kulit D, elektron yang berisi penuh D10 dan setengah penuh D5 relatif lebih stabil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk soal pertama, jika unsur X mempunyai 17 proton, 17 elektron, dan 16 neutron, maka unsur X dapat dilambangkan dengan di dalam unsur X mempunyai proton 17, elektron 17, dan neutron sama dengan 16. Di dalam suatu unsur, nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi nomor atom
sama dengan jumlah proton sama dengan 17. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron sama dengan 17 ditambah 16 menghasilkan 33. Jadi lambang unsur X sama dengan 17X 33. Untuk soal yang kedua, jika unsur A mempunyai nomor atom 15, maka jumlah elektron dari unsur A-3 adalah nomor atom A sama dengan 15 sama dengan jumlah elektron sama dengan 15. Unsur A-3 menangkap elektron karena bermuatan negatif. Menangkap 3 elektron. Jadi elektron sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Untuk soal yang ketiga, ion X2 dan 18 Ar40 merupakan isoelektronik. Hitunglah konfigurasi elektron X. Isoelektronik sama dengan jumlah elektronnya sama. Konfigurasi elektron Ar sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Maka konfigurasi X sama dengan X min 2 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Karena unsur X memiliki ion positif, maka unsur X menangkap 2 elektron. X-2 menangkap 2 elektron. Maka konfigurasi X sama dengan sebelum menangkap 2 elektron, maka nilai X sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.